Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam acara pertemuan kelompok tani Sinar Harapan Desa Durian Gantang. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat beliau hingga akhir zaman. Terima kasih kepada tuan rumah atas tempatnya, kesediaan tempatnya untuk kita mengadakan pertemuan pada hari ini. Yang ulun hormati Bapak Ketua Gapoktan Karya Tani Desa Durian Gantang, yang ulun hormati Bapak Ketua Kelompok Tani Sinar Harapan Desa Durian Gantang, serta bapak-bapak, ibu-ibu anggota Kelompok Tani Desa Durian Gantang. Dan terima kasih juga atas kehadiran Bu Hanpian Berataan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ulun sudah ada membagikan leaflet berupa materi tentang 5 tepat penggunaan pestisida. Jadi Bu Hanpian sudah dapat berataan kalau leafletnya tentang 5 tepat penggunaan pestisida. Nah, jadi pada hari ini ulun akan menyampaikan materi tentang 5 tepat penggunaan pestisida tersebut. Biasanya kita semua kan melakukan penyemprotan tuh di lahan usaha tani kita, di perumahan kita. Ada yang menyemprot hama wereng, ada yang menyemprot belalang, ada yang menyemprot walang sangit atau Bu Hanpian bilahu. Tapi kadang-kadang kita tuh tidak sesuai anjuran atau belum sesuai anjuran. Nah, di sini ulun ingin menyampaikan, memberi pengetahuan tentang 5 tepat penggunaan pestisida. Yang pertama, 5 tepat itu yang pertama adalah sesuai yang ulun bagi di leaflet yang ulun bagikan tadi. Yang pertama, tepat sasaran. Jadi tepat sasaran itu artinya Bu Hanpian tahu siapa yang ingin dikendalikan, atau hama apa, penyakit apa, atau gulma yang hendak Bu Hanpian kendalikan. Jadi misalnya nih Bu Hanpian sasarannya, oh ternyata yang ingin aku kendalikan pada tanaman padi misalnya lah perumahan Bu Hanpian. Jadi yang ingin dikendalikan adalah hama wereng. Nah berarti Bu Hanpian tahu sudah, oh yang dikendalikan tuh wereng. Imbah itu, oh hendak menyemprot bilahu atau walang sangit. Oh aku ingin mengendalikan gulma atau rumput-rumput. Nah jadi setelah yang perlu pian ketahui pertama kali itu adalah tepat sasaran. Kamu sudah tahu nih orangnya atau sasarannya siapa, itu nyaman menentukan pulang tindakan yang berikutnya. Sudah paham kalau lah tepat sasaran dulu, jangan kedingat. Jadi tahu dulu siapa yang hendak dikendalikan atau apa yang hendak pian kendalikan. Nah, yang kedua yaitu tepat jenis. Jadi setelah Bu Hanpian tahu siapa sasarannya atau apa sasarannya yang ingin dikendalikan, kemudian yang kedua adalah tepat jenis. Biasanya ini ada ulun membawa contoh. Contohnya ini adalah contoh herbisida. Biasanya pada saat pian menukar racun atau jar Bu Hanpian ini obat semprot tadi, biasanya ada tulisannya di sini. Nah, ini herbisida atau fungisida atau insektisida. Nah, jadi pian setelah pian tahu sasarannya siapa, jadi pian tinggal memilih jenisnya, jenis pestisida yang ingin digunakan. Apa fungisida kah, herbisida kah, atau rodentisida atau insektisida, sehingga pas gesan apa yang hendak pian kendalikan. Jadi misalnya ini kayak ini apa ini, racun tikus. Mau racun tikus tulisannya rodentisida. Nah jadi jangan kediingat, jangan tepuh huruf nggih, supaya pas lawan yang dikehendaki, apa yang hendak dikendalikan. Jadi fungisida itu gesan nang penyakit lawan bakteri atau jamur, nggih fungisida, bakterisida, fungisida jenisnya. Kemudian untuk kayak hama-hamaan atau wereng batang coklat, belalang,
walang sangit itu jenisnya insektisida. Kemudian untuk rodentisida tadi itu untuk tikus. Imbah itu ada juga molokosida untuk keong mas. Nah, jadi buhan herbisida gasan gulma atau rumput-rumput. Nah, jadi Bu Hanpian sudah mengetahui jenis-jenisnya, sehingga apa yang Bu Hanpian tukar itu pas gasan sasaran tadi. Amun tapa huruf iya nang kada cocok tadi. Oke. Nah, yang ketiga adalah tepat waktu. Artinya misalnya piah hendak menyemprot, jangan juga pas waktu panas, hari panas. Ini itu kurang baik gasan menyemprot. Kemudian misalnya menyemprot pas hari hujan, nah kurang bagus juga. Jadi cuacanya, keadaan cuaca itu penting juga diperhatikan untuk waktu penyemprotan yang tepat. Kemudian pada di leaflet yang Om bagikan itu ada waktu penyemprotan yang tepat, yaitu idealnya Pak Allah bulah, idealnya itu antara jam 6, kalau kita di sini jam 8 lah, jam 8 sampai jam 11 siang. Kemudian sore dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Nah, itu waktu ideal yang disarankan untuk melakukan penyemprotan pestisida. Kemudian yang keempat, tepat dosis atau takaran. Nah, jadi tepat dosis ini sangat penting juga untuk diperhatikan. Biasanya kan Bu Hanpian menyemprot ini kan dosisnya kira-kira atau campur-mencampur ya. Sebenarnya yang kami anjurkan itu adalah tepat dosis dan takaran. Jadi setiap pestisida yang pian tukar itu sudah ada dosisnya. Dosisnya itu sudah diatur oleh perusahaan yang memproduksi, itu bisa mengendalikan apa yang pian hendaki, mengendalikan hama atau penyakit yang dikehendaki. Jadi tepat dosis ini juga bermanfaat untuk menyeimbangkan keadaan ekosistem di lahan usaha tani kita. Supaya di lahan usaha tani itu kan Bu ada namanya musuh alami. Nah, musuh alami itu Bu kayak capung, kodok, kemudian laba-laba. Nah, itu kan sama tuh pada jenis serangga juga. Kalau pian dosisnya berlebihan, karena musuh alaminya itu akan ikut hilang, akan ikut mati juga, sehingga kadeda lagi keseimbangan ekosistem di lahan usaha tani kita. Dan ditakutkan kalau pian misalnya dosisnya berlebihan, itu mengolah hamanya jadi resisten. Apabila kelebihan dosis itu bapak-bapak ibu-ibu sekalian, itu bisa menyebabkan resisten, artinya tuh hamanya tuh kebal, sehingga kaina kalau terjadi serangan hama itu pulang, itu akan sulit untuk dikendalikan kecuali dengan dosis yang lebih besar. Namun pian menggunakan dosis yang lebih besar itu akan menyebabkan penggunaan pestisida lebih banyak, kemudian juga musuh-musuh alaminya akan mati. Maka musuh-musuh alami itu kayak si ragung, kopi bitak tadi nang menjaga pehumaan kita, nang menjaga alam kita. Jadi keseimbangan ekosistem tidak terjaga akibat kelebihan pestisida. Jadi kami sarankan untuk menggunakan dosis yang tepat dalam pengaplikasian pestisida. Nah, yang kemudian yang kelima, yang terakhir itu adalah tepat cara atau aplikasi. Artinya, maksudnya misalnya kita menyemprot kwereng batang coklat, itu berarti kita menyemprotnya di bagian bawah tanaman tadi, karena ini akan di batang. Nah, kemudian juga misalnya Bu Hanpian menggunakan rodentisida mau meracuni tikus, nah itu kan aplikasinya, artinya caranya di rodentisida tadi yang kita pakai misalnya petrokom. Nih jenis apa? Racun tikus yang petrokom ini, yang gula batu. Nah, itu aplikasinya yang tepat adalah dengan menggunakan sarung tangan dan ditaruh di jalan-jalan tikus atau di lubang-lubang aktif gitu. Nah, kemudian
tepat cara ini juga bisa mempengaruhi supaya apa yang kita inginkan itu tercapai. Nah, jadi ulun menyarankan untuk bisa menggunakan tepat cara dan pengaplikasian, tapi ulun yakin Bu Hanpian sudah pasti bisa, pasti mahir aja sudah inggih cara mengaplikasikan pestisida ini. Jadi itu tadi penjelasan ulun tentang 5 tepat penggunaan pestisida. Apa-apa tadi inggih, yang pertama tepat sasaran, yang kedua tepat jenis, yang ketiga tepat waktu, yang keempat tepat dosis, dan yang kelima adalah tepat cara dan aplikasi. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan tentang penyuluhan ini. Kita lanjutkan dengan diskusi dan sharing tentang seputar 5 tepat penggunaan pestisida. Ulun yakin Bu Hanpian pun pasti sudah mengetahui apa yang ulun sampaikan ini dan sudah melakukan di lapangan. Bu Hanpian ahlinya lah daripada ulun. Mungkin itu saja penjelasan dari ulun. Salah hilap ulun mohon maaf. Ulun akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.